kami dari kelompok 5 10 akuntansi 2 akan menunjukkan video hasil P5 kami di Candi Bajang Ratu Trowulan. Sebelumnya perkenalkan diri dahulu yuk. Nama saya Sylvia Anggrain Putri, absen 7. Saya Rizka Syafira Putri Zia, absen 30. Saya Nasya Ismatul Maula, absen 25. Saya Anissa, absen 4. Saya Masiko Zarina Mustika Putri, absen 21. Saya Kaila Skia Sabira, absen 18. Nama saya Siti Maulidia, absen 32. Saya Ana Nabila, absen 1. Oke, ikutin terus videonya ya. Tada! Candi Bajang Ratu adalah sebuah candi Hindu yang terletak di Desa Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia. Candi ini merupakan salah satu peninggalan sejarah dari periode kerajaan Hindu-Buddha di Jawa dan memiliki nilai arkeologi serta budaya yang tinggi. Candi Bajang Ratu dibangun pada abad ke-14. Nah, di sini bisa kita lihat ada sebuah punden berundak atau yang disebut terasering yang merupakan ciri khas arsitektur Jawa kuno. Wah, ternyata candinya dari batu bata ya. Penamaan Bajang Ratu dalam bahasa Jawa berarti raja, bangsawan yang kecil, kerdil, ataupun cacat. Dari arti nama tersebut, gapura ini dikaitkan penduduk setempat dengan Raja Jayanegara atau Raja Kedua Majapahit. Nah teman-teman, usai dari Candi Bajang Ratu, kita menuju ke Candi Tikus dulu ya. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di Candi Tikus Trowulan. Di sini kita berada di Candi Tikus. Candi Tikus Trowulan adalah salah satu candi kuno yang terletak di wilayah Trowulan, Jawa Timur, Indonesia. Candi ini merupakan bagian dari kompleks Candi Prambanan yang merupakan salah satu situs warisan dunia UNESCO. Candi Tikus Trowulan diperkirakan dibangun pada abad ke-8 Masehi pada masa pemerintahan dinasti Jaya. Sejarah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Adapun candi ini didedikasikan untuk Dewa Siwa dan memiliki arsitektur serta relief yang khas yang menggambarkan cerita-cerita dari kitab Veda. Seperti candi-candi lainnya di sekitar Candi Tikus Trowulan mengalami kerusakan akibat aktivitas vulkanik dan perusakan manusia sepanjang sejarah. Namun, restorasi dan upaya pelestarian terus dilakukan untuk menjaga kelestarian. Candi ini sebagai bagian dari warisan budaya dan sejarah Indonesia. Penasaran nggak kenapa sih candi ini dinamakan Candi Tikus? Oke, mengapa candi ini dinamakan Candi Tikus? Karena menurut penemuan salah satu teori, arkeologis di sekitar area candi ini akan dijelaskan oleh Chico. Fosil ini menjadi bukti aktivitas manusia dan hewan di wilayah tersebut pada masa kuno. Selain itu, nama tikus juga bisa merupakan nama lokal yang diberikan oleh penduduk setempat berdasarkan karakteristik atau cerita lisan yang ada di komunikasi tersebut. Adapun fungsi Candi Tikus, yaitu fungsi utama Candi Tikus ini masih menjadi perdebatan para ahli. Beberapa pendapat menyebutkan bahwa candi ini berfungsi sebagai pentirtaan, tempat pembaktian bagi keluarga kerajaan atau tempat untuk melakukan upacara keagamaan yang berkaitan dengan air. Lalu yang kedua ada tempat penampungan air. Beberapa bagian dari candi ini diduga berfungsi sebagai tempat penampungan dan penyaluran air untuk keperluan masyarakat Trowulan. Sejarah berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Candi Tikus ini pertama kali ditemukan pada tahun 1914. Saat itu candi ini masih terkubur di dalam tanah. Setelah dilakukan penggalian, barulah keindahan dan keunikan arsitektur candi ini terungkap. Candi Tikus ini juga memiliki ciri khas, yaitu arsitektur Jawa Timur. Oke teman-teman, kita lanjut ke destinasi ketiga. Museum Trowulan ini sangat luas ya teman-teman.
diawali dengan masuk ke ruangan pertama, yaitu koleksi batu atau stone collection. Di ruangan ini terdapat beberapa koleksi arca, patung, batu, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan patung. Kebanyakan dari koleksi museum ini berasal dari masa kerajaan Majapahit. Akan tetapi, koleksinya juga mencakup berbagai era sejarah di Jawa Timur, seperti masa kerajaan Kauripan, Kediri, dan Singasari. Oh iya teman-teman, tahu gak sih Museum Trowulan itu museum yang memiliki koleksi relik yang berasal dari masa Majapahit terlengkap di Indonesia loh. Awalnya, museum ini merupakan semacam gudang penyimpanan sederhana hingga pada akhirnya berkembang menjadi Museum Trowulan. Museum ini didirikan oleh Henry Mecklenburg, seorang arsitek Belanda sekaligus seorang arkeolog, serta berkai peran Bupati Mojokerto yakni Kanjeng Adipati Aryo Kromojojo Adinegoro. Oke, lanjut di ruangan kedua yakni koleksi Islam atau Islam Collection. Di sini terdapat beberapa koleksi patung namun berkaitan dengan agama Islam ya. Silakan disimak videonya. Lanjut pada ruangan ketiga, yakni ruang pamer relief Panji atau Panji's Relief Room. Untuk ruangan ini berfungsi sebagai tempat pameran penyimpanan relief atau patung-patung Panji. Nah, dari video ini dapat diambil pesan moralnya bahwa berkunjung ke tempat bersejarah dapat memperkaya dan memberikan pemahaman yang luas akan warisan budaya dan sejarah suatu wilayah. Setiap langkah untuk melestarikan budaya ialah langkah untuk menjaga martabat bangsa. Jadi, mari kita ambil tanggung jawab ini dengan sepenuh hati. Melestarikan budaya, menjaga